Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Bu Riana dalam mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi medan listrik, yaitu adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Arah medan listrik itu sendiri ya dari muatan positif ke arah muatan negatif. Artinya kalau pada muatan positif arah medannya keluar. Nah, pada muatan negatif arah medannya mengikuti arah garis-garis gaya, yaitu menuju muatan negatif. Sehingga untuk pertemuan antara dua muatan yang sejenis, misalkan positif dengan positif, dia akan saling tolak karena garis-garis gayanya sama-sama menuju keluar. Begitu juga dengan pertemuan antara dua muatan negatif, dia juga akan saling tolak karena garis-garis gayanya sama-sama menuju ke dalam atau menuju muatan negatif. Persamaan medan listrik itu sendiri E sama dengan F per Q atau E sama dengan kaki per R kuadrat, di mana E sama dengan medan listrik, satuannya Newton per kolom, F adalah gaya listrik, satuannya Newton, Q muatan listrik, satuannya kolom. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di contoh pertama, ada dua muatan AB terpisah 20 cm seperti pada gambar. Ada titik Z berada tepat di tengah kedua muatan. Besar medan listrik dan arahnya pada titik Z adalah, nah di sini AB 20 cm, titik Z tepat di tengah, artinya jarak A ke Z sama dengan jarak Z ke B, atau R1 sama dengan R2, yaitu setengah dari 20 berapa anak-anak? Iya, 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Ki A kita konversi ke kolom, Ki B juga sama kita konversi ke kolom. Karena di sini muatan A adalah negatif, artinya medan di titik Z ini, medan akibat pengaruh A itu menuju ke A. Karena negatif berarti masuk ke muatan itu. Untuk B positif, artinya garis-garis gayanya keluar dari B menuju ke A. Ya, karena pengaruh akibat A dan juga medan pengaruh akibat B sama-sama menuju ke A, karena searah kita tinggal tambahkan anak-anak EA ditambah dengan EB. EA kaki A per R1 kuadrat, B-nya kaki B per R2 kuadrat ya. Kita lihat di sini, kita input K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-A-nya 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Tanda min plus tidak disertakan di dalam perhitungan ya, menyatakan arah ya atau jenis muatan. Nah, di sini penyebutnya R-nya adalah 10 pangkat min 1 dikuadratkan, untuk EB juga sama 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga ini sebenarnya EA sama dengan EB, maka Ibu tulis 2 dikali 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 2 dikali 9 dikali 4 nilainya adalah 72. 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 6 berapa? 10 pangkat 3 ya. Nah, 10 pangkat min 1 sebagai penyebut dikuadratkan, jadi 10 pangkat min 2 ya, sehingga bisa ditulis nilainya adalah 72 dikali 10 pangkat 5, atau ditulis 7,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom, arahnya menuju ke A atau ke arah kiri. Bagaimana anak-anak, apakah sudah bisa dipahami? Ya, kalian bisa mengulang lagi untuk lebih jelasnya. Untuk contoh kedua, di sini ada partikel PQ masing-masing bermuatan 18 nanokolom dan 8 nanokolom. Keduanya positif, terpisah dengan jarak 10 cm. Ada sebuah titik O yang bernilai medan listriknya sama dengan 0. Maka jarak O dari muatan P adalah, ini bisa kita gambarkan seperti ini. P dan Q terpisah 10 cm. Ada titik O. Nah, di mana yang ditanya adalah jarak P ke O ya. Jarak P ke O bisa kita misalkan dengan lambang X ya. Jika jarak PO adalah X, maka jarak OQ adalah 10 cm dikurang X ya. Untuk nilai P, QP dan QQ ini kita konversi ke kolom, yaitu dikali 10 pangkat min 9 ya. Dari nano ke kolom dikali 10 pangkat min 9. Lalu kita masukkan, kita input, karena P dan Q sama-sama positif nih, artinya nanti kedua medan magnetnya ini arahnya berlawanan ya pada titik O. Supaya nilainya 0 maka harus sama ya, yang ke arah kiri dan ke arah kanan ya. Jadi EOP sama dengan EOQ ya. K-nya bisa kita coret, lalu kita input Q-nya, nilai Q-nya ada 10 pangkat min 9, juga di kedua ruas bisa kita saling bagi ya, jadi 1. Lalu kita tukar tempat
X kuadrat dengan 8, sehingga 18 per 8 itu bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 4, dan kedua ruas bisa kita akarkan ya, karena merupakan bilangan kuadrat ya. Akar 93, akar 42, lalu sama dengan X per 10 min X dikali silang, sehingga 30 dikurang 3X sama dengan 2X, atau 30 sama dengan 5X. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X, yaitu panjang dari P ke O, yaitu sebesar 30 dibagi 5, yaitu 6 cm. Bagaimana anak-anak? Apakah lebih mengerti? Ya, mudah-mudahan bisa memahami ya. Nah, sekarang contoh ketiga, kuat medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q sama dengan 10 Newton per kolom. Bagaimana dengan kuat medan listrik sejauh 8 cm dari muatan titik 6 Q? Berapa? Jadi ada dua kondisi di sini, di mana pada muatan Q sebesar Q pada jarak 4 cm dirasakan medan 10. Untuk muatan 6 Q pada jarak 8 cm medannya berapa? Ya, yang sama di sini adalah K-nya, yaitu E dikali R kuadrat per Q, maka kita gunakan K1 sama dengan K2. Nah, kita masukkan persamaannya untuk K1 dan K2, lalu kita substitusi nilai-nilai yang ada. Di sini kita lihat Q ini bisa kita saling bagi ya, di kiri 1, di kanan berarti tersisa 6. Lalu bisa kita lihat di sini ada 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 4 ya, itu bisa kita saling bagi juga, nilainya 1. Lalu kita kali silang, sehingga 160 dikali 6 sama dengan 64 dikali 1 dikali E2. Nah, jadi nilai E2 sama dengan 6 dikali 160, 960 per 64. Nilainya adalah 15 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan ada yang kalian bisa pahami ya. Jika kurang jelas, tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.